Oke, balik lagi di Bahas F1 Setelah sekian lama. musim 2021. Setelah terakhir kali kita syuting bulan Desember aja ya? Bulan Desember, terakhir kali syuting setelah Akhirnya kita F1 masuk parpol ya? Abu Dhabi. Setelah kita sekarang kita tidak bukan bawa penama partai. Ini kita hanya baju seragam, bukan seragam sih sebenarnya apa ya? Gak sengaja. Gak sengaja janji ya, cuma kok jadi kayak mirip partai gitu kan. Jadi Partai yang sangat bersaing. partai Red Bull Racing. Fokus. Kita akan bahas tentang F1 Bahrain 2021 yang baru tanggal 4 kemarin seri perdana, seri dibuka. Tanggal 4. Tahun 4 April. Oh salah, tanggal 28 Maret. Tanggal 4 Maret itu minggu lalu, mohon maaf. Ya. Tanggal 28 Maret dan kemarin kita sempat bahas sekarang. Ya memang jedanya agak lama ya. Aja agak lama karena emang kita sibuk. juga kemarin sibuk banyak kerjaan juga. Kita bukan partai, kita kira kita di partai nih. Nah, kita akan mulai lagi dari performa Max Verstappen. Ya. Dari tes pramusim kan dia cukup mendominasi peringkat pertama di sesi latihan pertama, saat kedua, ketiga, kualifikasi sampai. Tapi kenapa balapannya malah kalah sama Hamilton? Mohon tolong Bung Uji dijelaskan, apakah ini ada masalah Verstappen-nya atau emang Hamilton pinter banget? Mau nggak jelaskan itu? Oke. Pertama dari balapannya Verstappen dulu ya. Oke. Sebenarnya Red Bull tahun ini kelihatan kuat. Ya, karena ada peningkatan mesin juga kan. Kuat. Tapi ntar kita bahas ya itu. Oke. Kita bahas di Max-nya dulu. Memang ada sedikit kesalahan mungkin saat pit stop ya. Jadi si Mercedes kan lebih awal. Sebenarnya Lebih duluan dia. Hamilton lebih duluan, lap 15-an gitu kan. Dia mau undercut kan tujuannya dan ternyata Mercedesnya berhasil. Tapi di 5 lap atau berapa lap sebelum finish itu, ya terakhir. itu kan ketat banget kan. Ya, dua Verstappen itu terakhir emang meningkat race pace-nya di 5 lap terakhir. Karena bannya Hamilton juga udah lebih lama. Udah terkuras ya. Lebih degradasi lebih tinggi. Dan akhirnya Max ya bisa menjaga jarak dengan lurus itu ya jarak DRS ya 1 detik tuh bisa kan. Tapi tapi permasalahannya adalah ketika Max Verstappen menyalip Hamilton di tikungan 4 itu di mana dianggap track limit oleh race director ya, Stewart juga. Maka Max harus turun posisi kan. Dan setelah itu Verstappen nggak bisa ngambil posisinya lagi kan. Verstappen bahkan habis setelah balapan tuh dia ngomong mending gua nggak ngasih posisi tapi kena penalti habis balapan gitu. Karena dia merasa bisa kalau misalnya cuma 5 detik mungkin gua bisa ninggalin Hamilton. Ya, karena dia ada selisih dari penalti dan selisih dari yang dibuka sama Hamilton kan. Iya. Tapi masalahnya adalah waktu balapan di Bahrain itu memang Stewart atau race director itu agak nggak konsisten kurang. soal track limit ya kan. Waktu free practice 1 sampai kualifikasi pembalap tuh lu nggak boleh nge-cut di tikungan 4. Apapun alasannya, kalau lu off track keluar dari jalur di tikungan 4 itu, lu bakal kena penalti, time lu nggak kecatat. Jadi ya misalnya lu udah hot lap udah bagus time lu, kalau misalnya di tikungan 4 itu lu ngelebar ya lu bakal dihapus time-nya kan. Tapi sebelum race tepatnya itu kan kayak pembalap ada briefing segala macem, ternyata track limit di tikungan 4 tuh lu boleh. Ini agak jarang kasus kayak gitu di F1 tuh agak jarang ya. Ketika dimana lu dibolehin balapan dengan kondisi track limit. Kalau balap-balap kayak GT atau ya balap-balap endurance mungkin sedikit lebih longgar daripada F1. Tapi di F1 tuh kayak strict banget. Lebih strict. Iya, paling strict dan kasus kayak gini tuh kayaknya jarang banget terjadi. Gua aja nggak terlalu ingat pernah diterapin di mana, nggak terlalu ingat 10 tahun terakhir gitu ya. Oke lah, balapan dimulai kan. Nah, ternyata peraturan itu bunyinya begini, selama lu nggak ngambil posisi atau lu defense posisi dari pembalap lain di tikungan 4 itu lu melebar, lu nggak apa-apa. Jadi lu selama lu balapan sendiri nih, lu boleh lap time sendiri kan, lap time sendiri, lu boleh nih melebar tikungan 4. Tapi kalau lu defense atau lu mungkin nyerang mau overtake pembalap lain kayak Max Verstappen, ternyata lu nggak boleh di situ. Jadi kan ada sebuah peraturan yang mungkin agak aneh ya buat pembalap dan juga penonton gitu kan. Kenapa peraturan itu cuma berlaku di Bahrain doang gitu? Harusnya tuh steward atau race director tuh tegas, lu garis putih lu nggak boleh sama sekali. Bahkan di beberapa balapan yang gua tahu kayak misalnya Isom deh, kalau Isom tuh lu curb aja apex aja tuh nggak dianggap bagian dari track gitu kan. Lu nyalip orang dari situ lu harus kasih posisi atau lu kena hukuman gitu kan. Sementara di F1 yang peraturannya sedemikian ketat, kenapa entah di balapan ini lu kayak ngasih jalan, ibaratnya kalau fans F1 kemarin tuh nganggep ini bakal nguntungin Hamilton gitu kan.
Jadi sebenarnya ada sebuah yang menurut gue juga aneh, kenapa steward ngebolehin track limit di track yang selain bar Bahrain gitu. Lagi balapan habisnya di Imola ya. Imola tuh area tracknya sempit, tapi run off areanya itu banyak kan ya nggak langsung gravel atau rumput, jadi kayak ada aspal-aspal gitu kan. Di situ malah lebih tricky kalau buat nentuin track limit. Nah menurut gua harusnya FIA sebagai kepala atau race director dan segala macam tuh per Imola lebih tuh konsisten, lebih dan ya maksudnya kalau udah garis putih aja gitu. Jangan ditambah-tambahin karena bakal bikin bingung pembalap dan penonton juga. Karena gitu. karena regulasi tiap balap pun jadi nggak sama kan. Jadi nggak sama kan. Betul. Ya coba misalnya kita balapan ya di Imola tracknya lebih sempit, habis itu Portimao sama aja yang karakter tracknya ada curve-nya gede gitu. Yang ada nanti pembalap bakal banyak ngekat dan malah ngebahayain pembalap lain kan ketika entry ke tracknya gitu. Oke, nah selain dari masalah problema steward dan FIA itu, emang bener nggak nih strateginya si Hamilton ini emang tepat banget karena dia pit stop lebih awal sampai di lap 30-an, tapi si Verstappen baru lap 30 sampai ke lap bilang terakhir tuh baru ganti ban. Ya kalau dibilang strategi memang kali ini Mercedes bener strategi. Pinter banget. Setelah 2 balapan terakhir yang Bahrain yang di Sahir itu. Dia fail kan karena mau double stick apa segala macam. Tapi kali ini emang Red Bull harus mengakui strategi si Mercedes ini lebih berhasil. Dalam artian dan mengakali track limitnya itu dia juga pinter karena gini, Lewis pun itu waktu berapa lap itu 4 lap berturut-turut dia ngekat dia di tikungan 4 tuh sebelum ada warning dari steward ya kan. Itu pun steward ngasih warning ketika Red Bull komplain gitu kan. Ini si Lewis ngekat mulu nih gimana ya kan. Gitu. Baru si Hamilton berhenti ngekat gitu kan. Sementara Max Verstappen dia nganggap gua nggak perlu ngekat di tikungan itu gitu kan. Jadi makanya kenapa Hamilton dari sempat ada gap sama Max Verstappen gitu kan. Terus ketika dia pit ternyata dia malah di depan gitu kan. Kan salah satu faktornya adalah dia ngekat di tikungan 4 itu. Tapi Hamilton nggak kena penalti, kenapa? Karena dia ngikutin rules yang dibuat sebelum balapan di mana lu nggak ngambil posisi orang sama sekali gitu kan. Dia balapan, maksudnya balapannya sendirian lah, maksudnya nggak ada di depannya nggak ada orang, belakangnya jauh gitu jauh kan. tuh ya. Tapi dia ngekat sendiri, tapi emang secara peraturan yang dibikin FIA untuk race kali itu benar gitu. Oke, berarti emang baik strateginya Hamilton pun amat sangat tepat di sini. Walaupun kalau kita lihat degradasi badan cepet banget habis dia. Karena dari lap terakhir tuh tiba-tiba dia duel Verstappen sama Hamilton tuh makin ketat banget gitu. Mercedes emang tahun ini mungkin nggak sekuat tahun lalu. Itu menarik untuk dibahas. karena performa Honda dari tes pramusim sama itu selalu di atas Mercedes. Ini yang salah Mercedesnya sandbagging atau emang sebenarnya kuat-kuat aja gitu. Enggak, sebenarnya gini. Gak ada masalah. Sebenarnya gini. Regulasi 2021 kalau buat orang yang awam sepintas nggak ada bedanya sama 2020. Mobilnya banyak dikembangin ya sekitar 60% dari mobil tahun lalu. Tapi problemnya adalah untuk regulasi 2021 itu ada banyak celahnya untuk ada ubahan di area downforce di mana di floor mobil F1 itu floor racknya itu kayak ada yang dipotong gitu. Maksudnya ada yang diperkecil areanya. Kayak di brake duct. Enggak di floor, benar-benar di floor. Yang diffusernya itu belakangnya itu bagian belakang. Yang diffuser. Itu kayak ada yang dipotong buat mengurangi downforce besar 10%. Masalahnya buat Mercedes adalah ketika dia harus bikin floor baru itu, ternyata dia harus merubah struktur mesin. Enggak, dia harus setengah sasis. Enggak, sasis ke setengah ke belakangnya itu ternyata dia harus bikin lagi. Ternyata dia nggak cocok ketika dia harus motong area floor itu. Suspensi belakangnya ternyata nggak cocok. Dia harus bikin itu. Masalahnya suspensi belakang itu homologasi tahun 2020. Lu nggak boleh bikin. Nggak boleh diubah lagi. Sementara mobil Mercedes yang gue tahun lalu pernah ngebahas di mana posisi mobil Mercedes itu dia tipenya itu low rack, maksudnya low rack tuh dia ceper banget, hampir nyentuh aspal full. Karena floornya si W12 kali ini pun dia punya bentuk unik, jadi kalau bentuknya tuh kayak jalur-jalur gitu kan. Nah tuh kalau udara di situ tuh makin neken. Tapi downforce tinggi banget tapi ternyata mobil Mercedes tahun 2021 ini harus dibikin sedikit lebih tinggi, jadi high rack. Tapi masalahnya lagi adalah versi ini punya mobil paling panjang di grid dibanding Red Bull, Ferrari segala macam. Dia ternyata paling panjang. Nah ini jadi problem. Jadi mobilnya tuh mungkin nggak dapat downforce seperti yang diharapkan ya kan. Makanya time-nya pun misalnya
anggaplah kita misalnya target time untuk di Bahrain itu paling maksimal tuh 1,5 detik. Ya, 1,5 detik dari tahun lalu. Ternyata Mercedes tuh 2, sekian. Jadi terlalu banyak time yang terbuang gitu kan. Jadi mungkin Mercedes tahun ini bakal lebih struggle di track-track yang ya kayak Imola nih mungkin dia struggle. Karena dia butuh downforce yang lumayan tinggi kan. Jadi bukan Mercedes sandbagging gitu kan. Tapi emang dia punya masalah sendiri berarti punya masalah sendiri dan masalah itu dialami juga sama customernya Mercedes juga. Ya karena Aston Martin pun udah nggak begitu perform kan ya, di Bahrain karena kemarin. Kan Aston Martin kalau kita bilang desainnya sama ya mirip-mirip lah sama W11 kan. 90% lah sama Mercedes gitu kan. Dia juga struggle juga kan. Dan yang ngomong itu bos Aston Martin itu bilang kalau masalahnya emang kita harus merubah suspensi belakang kalau mobil kita mau kencang. Tapi masalah suspensi belakang itu dihomologasi tahun lalu gitu. Jadi menurut gue pribadi ya, Mercedes kalau bukan Hamilton kayaknya bakal susah bersaing buat juara. 3 besar. Enggak, 3 besar masih oke, tapi buat juara mungkin dia bakal lebih ekstra. Iya, karena emang Toto Wolff sendiri, bosnya Mercedes itu bilang kalau memang tahun ini kita akan lebih sulit untuk bersaing di depan karena Red Bull sangat kuat. Ya. Nah, gue baca di para pengamat Honda itu bilang, pengamat F1 itu bilang, Honda itu melakukan riset mesin yang paling pintar tahun ini. Kayak struktur mesin power unitnya itu, camshaft-nya itu dia dibikin lebih rendah, sama posisi mesinnya itu dibikin lebih rendah. Jadi posisi lebih cepat, jadi rubah udara yang masuk itu lebih banyak. Ya karena itu buat mengakali downforce yang hilang itu di bawah di bagian floor itu kan. Nah, sementara Red Bull itu dari era 2010 era hybrid ini, dia tuh filosofi mobilnya tuh selalu high crank kan. Jadi ketika ada perubahan regulasi di mana semua mobil harus high crank, dia pasti udah lebih siap gitu kan. Jadi kenapa Red Bull tahun ini lebih kuat ya karena dia nggak filosofi, maksudnya evolusi dari mobil itu nggak jauh-jauh banget gitu. Ditambah mereka tuh melakukan ubahan paling gede itu di suspensi belakang. Betul. Bagian belakangnya tuh berubah banyak Red Bull. Ya, 2 tahun terakhir itu emang desain dari suspensi belakangnya si Red Bull itu emang tergolong. Masih ada Newey nggak sih? Newey itu Adrian Newey. Iya, masih ada Newey desainnya. Suspensi belakangnya itu kan dianggap terlalu radikal gitu kan. Yang bisa ngebawa mobil itu Verstappen doang, emang iya gitu kan. Pembalap kedua ya Red Bull 2 tahun terakhir kan Gasly sampai Albon itu mereka lebih banyak spin ya kan, lebih sering spin gitu. Bahkan di tikungan-tikungan yang nggak sewajarnya pembalap tuh bakal spin gitu kan. Akhirnya di 2021 mereka ada revisi di suspensi belakang supaya mobil itu bisa lebih gampang dikontrol lah. Nggak tiba-tiba bikin slide gitu kan. Makanya bahkan pembalap baru kayak Sergio Perez yang selama ini mungkin karakternya beda, mobilnya beda, ya kan dia cuma pernah bawa McLaren terus ke Racing Point segala macam, adaptasinya cepat gitu kan. Makanya Red Bull emang tahun ini bakal jadi salah satu kompetitor paling kuat gitu. Ya ibaratnya rasio kemungkinan antara Hamilton atau Verstappen juara dunia tahun itu sama kan? Ya 50-50 lah. Ya tapi gue lebih condong ke Verstappen sih sebenarnya. Tergantung dari strateginya Red Bull tuh gimana. Tapi kalau melihat emang Honda tahun ini kan mengingat dia tahun terakhirnya berkiprah sebagai supply mesin dan juga dengan punya bekal bagus nih, emang sudah saatnya dia bagus kali. Ya karena ya kayak ini kesempatan terakhir gua nih sebagai produsen mesin ya buat meninggalkan kalau Honda tuh ternyata bisa bikin mobil juara dunia lagi kan setelah tahun-tahun berarti di McLaren. Tahun berapa jadi juara terakhir ya? Honda ya? Honda juara dunia terakhir ya eranya Ayrton Senna. Oh iya benar. 90-an 80-an tahun terakhir ya. Iya. Gitu. Oke. Bahas apa lagi? Yang menarik itu selain kedua pembalap ini adalah para rival-rivalnya. Khususnya para McLaren. Ya. Dia paling beruntung karena McLaren itu satu-satu tim yang mengubah mesin dibanding tahun lalu. Karena dia tanda tangan pakai mesin Mercedes itu 2019 kan. 2021 dia pakai mesin Mercedes, ternyata jadi kuda hitam. Nah, McLaren Lando Norris kenceng banget ternyata. Nah, emang nih McLaren ini agak unik ya. Kalau bisa dilihat dia pakai Mercedes, mesinnya ganti ke Mercedes, tapi adaptasinya ternyata nggak sesulit Aston Martin gitu. Tapi memang begini ya seperti yang gue bilang, mungkin part homologasinya McLaren itu yang tahun lalu itu ternyata cocok dipakai mesin Mercy gitu kan. Karena McLaren tahun lalu dengan mesin Renault itu dia juga konsepnya high crank kan. Nah mungkin dia karena dia nggak ngubah banyak di bagian setengah ke belakangnya itu dia. Jadi mesin Mercy-nya tuh cocok nih dimasukin ke sasisnya McLaren gitu kan, biarpun nggak berubah banyak sebenarnya. Ya nggak berubah banyak dan powernya lebih baik dari Renault mungkin kan. Tapi
masalahnya juga Lando Norris atau Daniel Ricciardo sekarang balapannya harus lebih berani lah. Lebih agresif ya? Ya lebih agresif. Iya. Karena menurut gua Lando Norris ini balapannya masih kayak rookie, maksudnya masih terlalu sopan lah. Dia nggak berani ngebina seniornya ya, kan? nyerangnya nggak kayak Charles Leclerc kan. Kalau bisa dibilang agresif pembalap Ferrari itu kan. Gitu. Sebenarnya mobilnya udah oke gitu kan. Cuma pembalapnya harus lebih perform di atas track. Karena emang di Bahrain kemarin selain Hamilton Verstappen tuh emang di belakang tuh cukup menarik karena ya Lando Norris ikut punya andil, Sergio Perez pun punya taji juga. Dan Leclerc kok tiba-tiba bisa muncul lagi nih ke depan. Apa Ferrari emang udah punya kekuatan lagi? Ya, apa emang gimana tuh? Sasisnya juga tahun lalu kan masalahnya semuanya kan. Iya kan. Dari sasis masih. Sasis juga, rem juga, top speednya parah, akselerasinya parah. Pokoknya Ferrari tuh lagi hancur banget tahun lalu. Ya, tapi ya mungkin tahun ini banyak perubahan dan mungkin belum terlalu banyak expose juga ya. Masalah-masalah yang ada di Ferrari sekarang kan, karena belum kelihatan. Mungkin mungkin ada peningkatan. Karena kalau Mattia Binotto sendiri kan bilang mobil gue lagi enak nih di top speed sama akselerasi. Tapi walaupun di tikungan tuh payah ya, gitu. tapi dia butuh adaptasi ketika pakai ban yang lebih keras gitu, lebih pakai medium dia harus dapat pace-nya lagi. Kalau dia emang kencang ketika pakai ban soft gitu kan, tapi untuk race pace kayaknya masih belum terlalu stabil sih. Belum stabil ya? Ya dibanding McLaren, bahkan dibanding Alfa Tauri. Karena emang Leclerc sendiri pun belum pernah bisa masuk 3 besar, cuma 4, 5, 6, 4, 5, ya, gitu kan. Kalau untuk gitu kan. pace balap masih lebih baik entah itu McLaren atau Red Bull sekalian. Oh, tahu Alfa. Tapi Alfa Tauri itu kan tidak begitu kelihatan ya? Iya, kalau Gasly tabrakan kan di awal. Tabrakan, iya. Tsunoda juga karena masih rookie ya masih. Nah, Tsunoda tuh menarik untuk kita bahas karena dia cetak poin di seri pertama. Ntar kita bikin lagi 3 seri kemudian lah. Ya. Kita lihat bandingin sama Mazepin nih. Dikit sama Mazepin gitu nama ini. Karena baru kelas sudah melintir. Kalau Tsunoda kan emang fenomenal, kenapa? Dia pembalap Jepang pertama yang dapat poin di balapan pertama. Betul. Bahkan pembalap selevel Takuma Sato, Kamui Kobayashi nggak pernah dapat nggak dapat poin di seri pertama. Iya. Cuma Tsunoda doang gitu kan. Ya, jangan terusin, kita bahas nanti gitu. Ya. Kita minum dulu, istirahat dulu lah. Ngoceh banyak kan. Kalau minum dulu nih. Karena emang kalau ngobrolin F1 Bahrain ini banyak. Jadi kayaknya capek kalau rahang tuh cirahang, tenggorokan tuh haus gitu kan. Ini bulan Ramadan kan? Iya, belum. Masih bentar kita puasa. Bentar lagi. Oke, ini kita F1 Bahrain. Ulasannya sudah kita hentikan dulu sampai ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komen atau di DM Instagramnya @otores.1d. Kirain langsung DM sendiri. Apaan? Kirain DM ke akun pribadi. Oh jangan. Nanti saya dicari-cari orang. Males kan. Tetap subscribe Otores, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Ntar kita akan bikin preview F1 Emilia Romagna di Misano. Sampai jumpa di video berikutnya. Misano, Imola. Astagfirullahaladzim. Beginilah. Nanti kita akan bikin video berikutnya di preview F1 Emilia Romagna yang digelar di Imola. Oke, sekarang sampai jumpa di video berikutnya. Udah.